Oke, jalan. Kita mulai ya. Iya. Relax aja, relax aja. Ya anggap aja apa ya? Ya bapak ini orang tuamu, terus kamu yang ada pak. Jadi relax, apa yang ingin disampaikan nanti disampaikan aja, gitu ya. Sebelumnya bapak izinin alokasi dulu ya. Ngomongnya nggak enak. Gitu. Baik, selamat datang David ya, David kelas 9. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengentaskan problem yang sekarang mungkin sedang kamu alami, tapi belum paham secara mendetail apa masalahmu pada dasarnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas masalah itu. Kita sebelumnya akan berdoa dulu. Bapak pimpin doanya ya. Berdoa menurut agama yang kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat datang David. Iya Pak. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah sarapan? Sudah tadi. Iya. Tadi pelajaran apa sebelum berangkat ke sini? SBK. SBK. Bu Asri. Bu Asri siapa namanya? Bu Asri Dewi Anissa. Dewi Anissa, guru baru. Iya gitu. Cantik nggak? Lumayan. Lumayan, iya. Baik, David tahu kenapa kok Bapak panggil ke sini? Enggak tahu Pak. Nggak tahu. Baik, tak jelasin dulu ya. Berdasarkan observasi dan wawancara dari beberapa guru, ya, beberapa guru mengatakan David ini mengalami penurunan prestasi dalam belajarnya. Nggak tahu masalahnya apa. Nanti mungkin kita bisa selesaikan di sini masalahnya ya. Kemudian ya menurut observasi Bapak juga akhir-akhir ini David jarang berangkat sekolah, nggak tahu kegiatannya apa. Tapi kemarin ada surat dispen memang ya? Iya. Ada surat dispen apa kegiatan bola, latihan bola ya? Iya Pak. Cuma ya itu yang Bapak tahu. Jadi apa masalahnya itu atau yang lainnya sehingga kok ada beberapa guru yang menyatakan kalau dulu loh David kelas 1 rajin ini, rajin itu, ya tak? Iya. Nah, tapi kok sekarang banyak yang berkurang, ya kan? Seperti halnya apa semangat belajarmu, tugas-tugasmu, catatanmu dan lain sebagainya. Itu kan dilihat semua sama guru-guru. Oleh karenanya di sini coba nanti kita bahas masalah itu biar tuntas masalahnya, David ya. Iya Pak. Nah, sebelumnya Bapak mau nanya, sudah pernah konseling individu nggak? Nah, ini adalah salah satu layanan BK. Belum pernah. Belum pernah ya, Bapak jelasin dulu konseling individu. Konseling individu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling, ya. Ada yang namanya konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan klasikal. Nah, ini adalah konseling individu, konseling perorangan yang dilakukan oleh konselor, Bapak sebagai guru BK-nya, dan klien, konselingnya kamu, ya. David sebagai konselingnya, ya. Untuk mengentaskan masalahnya. Pada dasarnya di situ terjadi pertemuan karena ada problem yang harus diselesaikan masalah itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar masalah itu tuntas, kemudian bisa memandirikan David, gitu. Jadi suatu saat kalau misalnya David ketemu problem yang sama, ya misalnya kayak gini, David sibuk dan lain sebagainya sampai meninggalkan pelajaran. David ingat, ini adalah masalahku. Jadi aku harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya karena proses konseling ini, gitu ya David ya. Jadi konseling itu ya ini adalah salah satu layanan BK yang biasa dilakukan, ya biasa dilakukan dengan prosedur-prosedur tertentu. Adapun kegiatan konseling ini kita nggak boleh tertutup, ya. Kalau tertutup kita nggak bisa menggali informasi, gitu ya David ya. Mungkin David masih menutupi masalahnya, gitu. Jadi nanti Bapak akan mengalami kesulitan dalam dalam menyelesaikan masalah atau dalam mengartikan masalah David. Jadi di sini perlu yang namanya keterbukaan, gitu ya. Selain itu David,
ketika kita terbuka, sama-sama terbuka, Bapak harap apa yang kita dapat di hari ini itu cukup kita yang tahu. Jadi nggak keluar kemana-mana, nggak ngember, gitu ya, nggak ngember. Itu adalah salah satu kode etik guru BK juga. Jadi guru BK itu haram hukumnya ngember kemana-mana, gitu. Kecuali misalkan David pengen, saya tuh malu ngomong sama orang tua loh Pak masalah ini. Nah, coba Bapak sampaikan ke orang tua saya. Nah, kecuali keinginan David, nah itu baru nanti Bapak bisa sampaikan ke wali muridnya David atau yang lainnya. Gitu ya David ya. Ya. Masalah apa yang keluar di sini terjamin aman. Jadi David, harapan Bapak apapun itu yang disampaikan di sini biar semuanya tuntas. Kita bisa mulai ya? Ya sudah. Nah, ya. Udah tahu kan ya? Relax ya. Bapak harapannya di sini David relax, santai gitu ya. Jangan tegang gitu, santai di sini ya. Kita anggap aja apa ya? Ya partner gitu. Partner ya. Dianggap aja partner, jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu. Kadang juga Bapak bisa menyampaikan cerita-cerita masa lalu Bapak sama anak-anak itu biasa, karena memang pada dasarnya kan Bapak juga lebih berumur, lebih tua gitu kan. Jadi kalian pun perlu yang namanya pengalaman apa yang sudah dialami orang tua. Itu perlu gitu. Makanya kalau anak muda, apalagi anak sekolah, SMP gitu. Nah sekarang ini kok dia nggak dekat sama orang tua, nah itu bahaya. Kan sering kita dapati ya, terutama teman-teman lah. Ini kan akhir-akhir ini banyak masalah ya. Dia ini nggak dekat sama orang tua, akhirnya trouble-nya banyak, masalahnya banyak. Nah, kemarin katanya ada yang nggak pulang-pulang, nggak tahu masalahnya apa itu. Nah itu mau Bapak selesaikan juga masalahnya. Tapi itulah intinya di sini. Jadi kamu David sekarang ini masih tanggung jawab orang tua. Jadi kalau misalnya sampai sekarang kita masih tertutup dengan orang tua, maka bahaya, gitu ya. Kecuali kalau misalnya nanti David sudah menikah, nah itu sudah beda. Jadi David kan sudah macet keluarga gitu. Jadi mungkin tanggung jawab penuh nanti ke David, karena David ini kepala rumah, gitu ya. Oke, kita bisa mulai ya. Siap. Baik. Gimana kabarnya keluarga? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Sehat. David anak berapa ini? Anak kedua. Berarti punya kakak? Punya. Udah kerja. Udah kerja? Kerja apa kakak? Di kantor. Di kantor? Yang Apa? OB. Oh, di mana? Di Jakarta? Bukan di Karang. Oh, di Karang. Ada kantor surat gitu. Oh, pos? Bukan. JNT? Iya. Jenis antar-antar surat itu? Apa sih namanya, lupa sih. Apa kurir? Bukan? Kantor surat gitu. Kan bosnya tuh pengacara. Maksudku ngantar surat, terus ya kalau pagi tuh nyapu, ngepel. Di siang itu antar surat. Disuruh. Dulu sekolahnya di mana Mas? Apa di sini juga? SMP-nya di sini. Oh, SMP-nya di sini. SMA di mana? SMA di Mulia. Di Mulia. Masgar. Oh, Mas. David punya adik? Punya. Adiknya berapa? Satu. Cewek atau cowok? Cowok. Oh, udah sekolah? Belum lah, baru 8 bulan apa? Oh, berarti yang di rumah yang paling besar David ini. Iya. Kakak nggak pulang? Kalau hari Minggu pulang. Minggu pulang. Kalau belum pulang. Udah berkeluarga kan? Belum. Baru Umur 23 juga. Oh, baru umur 23. 24 deh. 24. Masih muda. Lahiran 97. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak kerja apa tadi? Ngaret. Punya ini mana Pak? Ngaret tempat tangga gitu. Oh, rumah tetangga. Sehari 5 kali. Sehari 5 kali? Kadang 12. Itu kalau 5 karung dapat 100. Kalau 15 300. Pernah ikut bantuin nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Bawa latihan terus. Ibu di rumah? Ibu di rumah. Jaga nanti? Iya juga. Oke, David coba selain kegiatan sekolah. Ini coba ceritain sih, David ngalamin kekurangan nggak sih sekarang? Maksudnya kekurangan itu dalam arti gini, mengalami pemerosotan nggak dalam belajar? Nggak Ada. Ya sekarang saya ikut di LU ini
eh, PC ini jadinya kekurangan belajar. Kalau berangkat pagi sampai sore itu kadang pulang habis maghrib itu kadang males mau ngerjain tugas gitu, males, capek. Karena capek. Berarti David ini sekarang udah ikut persatuan sepak bola. Iya, di Lampung United. Lampung United. Berdua. Udah lama, Fit. Udah lama. Makanya Bapak dapat laporan ada banyak berkali-kali dispeng kayaknya ya, Fit ya. Iya. Waktu itu berangkat ke Palembang juga ya. Iya, betul. Palembang itu. Kemarin berangkat ke Palembang. Ini seminggu kemarin ini latihan untuk berangkat ke Buat persiapan suratin antar Lampung. Antara. Ya, diundur tapi ini. Oh, Harusnya tanggal 20. Cuman diundur lagi karena PPKM. PPKM ketiga ya. Iya. Iya, Bapak juga kemarin dapat informasi terkini gitu kan, karena kasus Covid melonjak ini. Iya. PPKM meningkat lagi. Oke, apapun masalah itu, yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan. Udah vaksin belum? Sudah 2 kali. Udah. Bapak juga udah. Baik, berarti David paham ya kalau memang sekarang ini mungkin prestasi belajarmu, semangat belajarmu turun ya. Iya, Berarti benar, maksudnya benar apa yang dikatakan guru, kemudian apa yang Bapak sudah lakukan observasi itu benar berarti. Karena kegiatan apa, Fit? Karena kegiatan itu ya, saat latihan sepak bola. Iya, nanti PC lagi. PC lagi Tanggal 28. Tanggal 28. Iya. Waktunya panjang. Iya, cuma berapa hari lah. Belum dikasih tahu juga sih. Ini kan diliburin seminggu. Ini berarti libur seminggu, ada jeda gitu kan? Istirahat. Istirahat. Kemarin habis seminggu lembur ya. Iya. David, tak tanya coba, selain kegiatan itu di rumah nggak bantuin apa-apa orang tua? Ya, nggak ada. Kenapa? Capek itu? Iya. Pas itu Bang, latihan gitu. Berangkat pagi sampai sore. Iya, nggak bantu apa. Pulang dari sana pun nggak bisa bantuin apa-apa, udah sore kan? Ya udah malam. Udah malam ya? Habis maghrib. Dari desa situ cuma kamu sendiri? Iya. Dari Semberanggung? Iya. Kalau Sidoarjo ada satu. Sidoarjo ada satu. Kadang bareng. Nah, kemauan untuk ikut bola itu saya kaget. Apa ada motivasi dari orang tua atau memang dari David sendiri awalnya? Dari aku sendiri. Hobi pas latihan yang pertama di Sidoarjo. Sidoarjo itu latihan yang latihan masih pung. Nah, disitulah pengen latihan terus. Terus, ya kalau ikut kali ini, ya pengen membanggain orang tua. Berarti udah cerita sama orang tua tentang hobimu baru ini? Iya, udah tahu. Udah orang tua. Orang tua menyetujui. Kalau ikut ini kan bisa nanti kalau menang ke nasional. Gitu kan. Berarti ada peluang besar untuk jadi atlet nomor 1 di Indonesia lah ya. Maksudnya bakal berkembang ke persatuan kayak misalkan di Lampung itu kan Badak United gitu ya. Iya. Kalau enggak ya di timnas ya. Kemarin itu kan di Metro itu diambil timnas itu. Anak Metro itu dari Kartika. Ngerti nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ada 2 atau 3 dia yang dari Lampung. Kita tuh memang daerah sini ya, maksudnya di dekat Metro ini sering diambil jadi timnas sebenarnya. Tapi mungkin karena kompetensinya kurang gitu. Fisik itu kan penting banget. Iya. Apalagi kalau lihatlah orang yang fisiknya bagus main bola, mantep banget kan itu. Aku juga sekarang fisiknya menurun juga. Ulang apa? Sudah begadang. Begadang kan nggak tahu menurun gitu. Mungkin makannya Jarang lari. Kan aku jadi saya kiri. Ya, harusnya kan buat lari. pagi sore lebih pagi sore sebelum berangkat sekolah lari. Iya, bangun jam 5. Nah, itu tuh kok nggak tahu kenapa rasanya tuh males. Capek semua. Iya, belum gitu. Ya itu berarti ya karena kita belum teranu lah. Kalau kata Biasa. Bapak, jadi mungkin belum terstruktur gitu kalau kata Bapak.
kita tuh belum terstruktur, jadinya ya mau ngapa-ngapa nggak genah, nggak jelas, iya kan, nggak jelas. Jadi akhirnya kebanyakan kegiatan jadi malah males ngapa-ngapain ya. Apalagi tugas banyak, pastilah Bapak yakin, saya yakinnya tugasmu banyak terbengkalai. banyak Catatan banyak juga. Terus udah dicicil belum? belum. Nah ini semakin menumpuk nanti semakin banyak. Itu ya. Tadi malam habis maghrib sebelum mau ngerjain MPK, cuman kok pulang dari futsal dari MPK itu mau ngerjain kok masih males nggak tahu kenapa pasti males sih. Ya itu mungkin karena ya itu kalau kata Bapak. Jadi mungkin sekarang kamu lebih memprioritaskan bola, ya toh? Iya. Jadi di sekolahnya bosan. Ya, gitu. Terus apa lagi mungkin selain itu? Ada yang lain enggak? Pacaran? Ya cuman temen deket lah, Teman nggak dekat. pacaran. Tapi yang enggak ganggu berarti. Enggak ya. Kalau pacaran kan males. Kalau kata Bapak ya itu. Ya, apa ya, pacaran atau enggak itu pilihan tuh. Kalau rekomendasi Bapak sih jangan. Ini kan masa-masa berkembang, ya kan. Sekarang ini kamu itu butuh teman yang banyak, relasi yang banyak, bukan pacar. Iya. Karena pacar satu itu memutuskan 10 teman. Iya bisa. Iya. Kita sibuk sama pacar 10 teman hilang. Iya. Nah, sekarang SMP ini, SMA, kamu ini masa-masanya cari teman relasi yang banyak. Nanti besarnya kamu bakal dapet enaknya. Yakin. Tapi ini punya pacar sebenarnya. Iya. Tapi nggak ganggu lah. Enggak Ganggu. deket doang apa Ikut aja. Berarti Fit, apa yang disampaikan oleh guru atau apa yang sudah Bapak lakukan, apa observasi yang sudah Bapak lakukan dan apa instrumentasi yang sudah kamu isi itu betul berarti ya. Iya. Semangat belajarmu sudah merendah, apa kurang? Ya, berkurang. Ya. Karena faktornya banyak ya. Di antaranya ya kamu ikut kegiatan persatuan sepak bola gitu ya. Iya. Latihan sana ke sini gitu sampai akhirnya terbengkalai semuanya. Betul? Benar kamu rasain kayak gitu? Iya, pelajaran itu numpuk. Ada masalah keluarga? Enggak ada. Berarti murni memang masalah itu karena kegiatan di luar sekolah ya. Iya. Sebenarnya kalau di sekolah ada ekskul bola, David ikut juga. Iya, ikut. Poli kalau ada poli, ikut nggak David? Ikut Juga ya. Berarti memang pada dasarnya kamu ini aktif orangnya ya. Iya, kalau diem aja tuh nggak enak loh. Nggak enak ya. Walaupun aku pas pulang latihan gitu kalau 4:30 kan di apa desa aku ada main poli. Nggak ikut aku. Ikut ya. Kalau diem aja tuh nggak enak gitu. Bapak senang lah. Jadi memang apa ya? Jangan dibiarkan kita itu diem. Kadang itu apalagi kita yang aktivis ya. Bapak, contohnya Bapak juga orangnya nggak bisa diem. Olahraga ya hobi, mainnya hobi gitu kan. Tapi kita tahu porsinya gitu. Ya, gitu. Terus berarti sudah jelas berarti masalahnya itu ya gitu. Jadi, kamu benar-benar ngerasain juga kalau memang benar pelajaran sekarang juga banyak yang numpuk, tugas banyak yang numpuk, catatan banyak yang numpuk, ketinggalan, ya tau? Iya, Akhirnya malah bingung mau ngerjain apa dulu, benar nggak? Iya, bener kan aku nggak mikirnya nggak apa sama kawan itu bilang pelajaran apa ini nyata apa nggak mikir ke situ. Nggak, coba tak tanya lagi. Selain itu, mungkin ada permasalahan antara kamu dengan guru. Kamu nggak senang sama ini, nggak senang sama ini, ada nggak? Oh, dulu ada Dulu. kelas 2 lomba itu lah. Pak Ari gitu. Kalau mata pelajaran untuk sekarang ini kelas 3 ini Yang nggak senang. ada? Enggak sih, semua senang. Semua tenang, semua oke lah ya. Berarti kita sudah tahu itu masalah intinya berarti ya. Nah sekarang kalau memang kita sudah tahu masalah intinya dan David sadar itu masalahnya memang di situ, sekarang kita mungkin cari jalan keluar. Ya, kita sudah tahu kan David. Bapak kenal David kelas 1 dulu, boy, azan semangat banget ya nggak? Iya. Kegiatan-kegiatan semangat banget, tugas nggak ada yang tercecer ya.
Guru-guru itu mengenal kamu itu rajin, asli. Ini bocoran dari bapak untuk kamu ya, untuk motivasi kamu. Guru-guru tak sebutin gurunya yang kayak Miss Lemba, ya, kemudian mayoritas semua lah, ya berpandangan kalau David itu orangnya rajin, pintar. Nah akhir-akhir ini, mungkin mereka nggak tahu, mungkin ada beberapa yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu. Akhir-akhir ini kok kenapa? Nah, masalahnya. Mungkin ada surat dispen dimaklumi, tapi kok tugas-tugasnya juga banyak terbengkalai. Ternyata masalahnya ya itu karena memang David belum bisa mengkoordinasi, bisa mengatur waktu itu. Iya, mengkoordinasikan antara kegiatan eskulmu, kegiatan di luar sekolahmu dengan kegiatan sekolah. Itu akhirnya semuanya menumpuk dan akhirnya yang timbul adalah males dan masalah. Iya nggak? Iya. Males nggak? Iya males. Mau mulai mana dulu males ya? Orangnya males. Nah itu makanya timbulnya di situ. Nah, sekarang kita cari jalan keluarnya. Apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu? Ya. Itu kalau David anggap itu masalah nggak kalau misalnya itu terus-terusan sama David? Masalah, apalagi sekarang David udah kelas 3, betul nggak? Iya. Nanti kesana malah ada problem ujian, iya kan? Praktek. Nanti, sekarang kita harus cari jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah itu. Kira-kira menurut David apa yang harus David lakukan? Menghilangkan rasa malas agar bisa belajar aktif lagi. Menghilangkan rasa malas. Nah, caranya apa? Ini kan malas ini kan karena semuanya menumpuk jadi satu. Iya. Makanya jadilah malas, ya kan? Nah, caranya gimana menurut David? Caranya yang paling kecil dulu apa yang harus David lakukan? Nanti dulu ya Pak, kasih gambaran ya Fit. Ya. David ini kan mengalami penurunan pembelajaran, ya, dari mulai tugas numpuk banyak, ya toh, semangat belajar kurang, ya toh, ya. Nilai lah, kalau nilai sekarang bisa dicari lah, mungkin David tadi aja ngerjain tugas paling nyontek. Iya kan? Itu makanya. Nah, cara untuk menghilangkan itu mulai dari apa dulu? Ya, rajin sholat. Selama ini nggak rajin sholat ya? Jarang mas, ikut ini berapa ini? Kalau masalah tuh males. Ya tahu katanya. Kalau Bapak katakan sholat itu tuh dasar supaya pemikiran kita, hati kita jernih. Ya kenal, pikiran tenang. Bener nggak? Iya. Sekarang masih rajin azan di masjid nggak? Udah enggak Pak. Cuman dulu sih. Nah makanya kan Dulu sampai sholat sampai 5 waktu dulu. Nah, sekarang jangan sampai kesibukan kita di luar sana mengurangi kewajiban sholat. Iya. sholat. David aja sadar sholat itu penting, iya nggak David? Iya. Cobalah bedakan ketika David rajin sholat sama rajin meninggalkan sholat. Jauh gitu, hati kita tuh gersang, Iya. pemikiran kita gersang, ya nggak? Iya. Nah, berarti pertama udah ketemu tuh. Ya kata David, cobalah sekarang mulai rajin sholat. Terus apa lagi? David ngerasain bahaya nggak kalau misalnya ini terus-terusan, masalah ini terus-terusan David alami? Iya bahaya. Bahaya ini masa depan nanti. Bapak kasih solusi ya. 1, tulis tujuan hidup. Kita tuh hidup ada tujuannya, ada goal center, target yang harus kita capai. Iya nggak? Iya. Mungkin tak tanya Fit, Bapak kan sekarang kerjanya susah. Ya toh? Iya. Nah itu Fit. Sedih nggak sih? Ya, sedih sebenarnya juga kasihan loh. Pengen nggak bahagia ini? Iya, dengan cara ini juga bisa ke nasional dari ngaret apa pulang ke terus dengan karo ada 15 karo. Terus habis itu ngaret juga buat kambing di rumah.
ada 5 itu sekolah SMA gitu. Sekolah aku Udah disiapin segitu matanya ya. iya. Diberikan sama orang tua. Sekarang gini tuh, kamu sekolah ya, kamu sekarang nggak usah ngapa-ngapa, nggak usah cari duit dulu. Kamu sekolah yang benar aja, yang benar aja, nggak dapat panggilan orang tua misalnya. Terus kamu naik, terus nilai kamu mending aja. Orang tua senang, capeknya orang tua kebayar semuanya, betul nggak sih? Betul. Berarti sekarang kamu tujukan, ya, kamu cari tujuan hidup, cari tujuan, goal center, biar semuanya itu bisa terarah. Kalau kita udah lemes males, jadi keingat waduh saya nih, ya kan? Jadi mikir, betul. Selanjutnya adalah cari teman. Kamu kalau sendirian kayak gitu pasti nggak kuat, apalagi kamu campurnya sama anak-anak yang males juga. Iya. Iya, iya. Pilih teman yang betul-betul bisa meningkatkan motivasi kamu. Bener nggak? Oh, nanti kalau kamu campurnya sama anak-anak yang Malas ikut juga, ikut juga terpengaruh, bener nggak sih? Ya bener. Makanya campur lah ya. Ya kita sebenarnya nggak bisa pilih-pilih sih. Ya. Kita cari teman milih-milih lah gitu. Kita pada dasarnya nggak seperti itu. Tapi ya kita berharap dalam memilih teman yang punya semangat belajar yang tinggi, kita bisa ketularan semangat. Ya kan? Ya. Kita selalu ingat lah. Yang pertama ya itu, kita ingat tujuan kita, ya. Kita gabung sama teman-teman yang rajin, ya. Gabung sama teman-teman yang rajin itu juga bisa menambah motivasi kita, ya. Gitu. Jangan males. Biar nggak males, gitu. Ya. Nah, terus apa lagi menurutmu? Coba, kalau kata Bapak, perlu kamu jadwal kegiatan belajar. Harus bisa ngatur waktu juga. Ngatur waktu. Ngatur waktu. Pas aja belajar, kalau lagi latihan. Cuma, kurang di sini. Jadi ingat gini, Sa. Jadi, kamu sadar kalau kurang bisa ngatur waktu ya. Jadi sekarang ingat. Pemain-pemain bagus di sana itu selain dia sekolah bola juga sekolah gitu, ya kan? Iya. Enggak, sebenarnya kita tuh sebenarnya teknik bola itu ada di ada di sekolah kan, gitu. Jadi kalau kita fokusnya cuma di bola, supaya kita tinggal, kita pun akan terbengkalai. Iya. Jadi kita semuanya harus balance, imbang. Gitu. Pintar ngatur waktu. Gitu. Jadi sekarang gini, misalkan David pulang dari sekolah, sekarang jam 12 ya, Ya. jam 10 setengah 11 lah ya. Setengah 11 pulang, latihan, Iya. latihan jam berapa? Jam setengah 2. Jam setengah 2 latihan, berangkat ke metro, jauh tapi ke metro, pulang jam Habis maghrib. habis maghrib pulang, jelas capek ya, Capek. mandi, ya dong, mandi, sholat dulu, persiapan istirahat sebentar. Nah, habis itu kan, kalau kamu benar-benar udah ngatur jadwal, nanti kamu pasti ingat, wah, saya harus belajar walaupun hanya setengah jam. Pasti ada tekad, karena apa? Ya karena itu. Iya nggak, Bet? Iya, aku juga heran juga. Aku tuh kadang bisa, kadang nggak, kadang rajin itu habis pulang latihan, sholat, belajar gitu. Tapi sekarang itu Sekarang nggak semua malahan ya? enggak mau. Dulu iya, sekarang kok malah enggak gitu. Aku mikirnya kenapa gitu. Kayaknya kuncinya ada di apa yang David omongin tadi. Nah, Sholat itu Fit wajar, oke, wajar. Kalau orang itu mengalami naik turun semangat, ya imannya naik, imannya turun, kadang semangat, kadang lemas gitu. Tapi kan Nabi bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung, ya kan? iya. Barang siapa yang hari ini biasa-biasa aja, sama saja daripada hari kemarin, maka dia merugi. Iya nggak? Iya. Nah, barang siapa yang hari lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Iya nggak, Bit? Iya. 3 golongan, Bit. Kamu pengen celaka, rugi, apa beruntung? Beruntung. Nah, beruntung berarti kamu harus ingat itu, Bit.
Kuncinya apa? Satu, coba dekatkan kamu dengan Allah. Dulu apa aku rajin sholat terus ngaji. Pas sebelum Pak Awo sama Pak Awo meninggal itulah rajin sholat ngaji terus pikiran mau ngajari apa ngajari bapak yang mama mau sholat sama ngaji itu sholat dulu lah. Nah tapi makin kesini kayak kok menurun sampai sekarang turun. Ini mungkin wah luar biasa, bapak aja dengarnya bisa gimana ya, mantep banget nih. Pak Awo itu dulu apa ya? Kau Bukan pengurus masjid? enggak orang biasa itu. Tapi ya rajin ibadah. Pak Awo itu Berarti mama sama bapak ya belum ya? belum. Nah mau ngajarin itu aku udah pikiran loh mau ngajarin kalau ngaji bener sholat bener mau ngajarin mama sama bapak itu. Pertama disuruh mamas itu ngajarin bapak sama mama sholat bapak doang setahun sekali itu juga Idul Fitri ya. Wah ini Mama. mungkin dapat lagi kunci motivasi itu apa ya, alasan kamu harus lebih baik. Kenapa? Ya itu alasannya orang tua gitu. Ya kita hidup sama orang tua nggak lama gitu. Iya. Kita istilahnya tinggal nunggu waktu loh kapan kita hidup sendiri. Iya. Iya kan? Itu semua udah tertulis lah istilahnya. Jadi kalau menurut bapak ya mulai dari sekarang ayo lah, ya ayo kita mulai perbaiki lagi supaya kedepannya kita nggak nyesel gitu. Nggak mau itu Iya nggak gitu? ngajarin mama ngaji apa sholat bapak sholat biar Coba. nggak nyesel itu loh. Intinya mungkin di situ dulu. Intinya di situ dulu. Kamu benar-benar ngajarin apa ya? Kamu benerin dulu lah mungkin. Dulu diriku dulu Kalau tapi harus punya tekad gitu. iya Ketika kamu nggak bisa mendidik orang tua, bisa saja sekeluarga nggak tertolong gitu. Allah itu maha luar biasa gitu. Keluarga kita itu nggak perlu kaya uang, yang penting cukup. Iya, yang penting saudara banyak, amalnya banyak, nggak dibenci orang. Itu gimana caranya? Ya itu. Kalau kita dekat sama Allah, insya Allah hati kita tenang, pikiran tenang, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Walaupun sepadat apa Jadwal itu ya bisa tenang menghadapinya. Kebayang aja dulu, kita lihat aja contohnya Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad itu pedagang, pengembala kambing, Iya. iya kan? Pengurus umat, iya nggak? Iya. Umatnya banyak banget, Iya. iya kepala rumah tangga, betul nggak? Betul. Tapi semuanya bisa disusun dengan baik. Karena apa? Ya beliau itu adalah sebaik-baik suri tauladan. Gitu ya, Bu? Iya. Jadi ya menurut Bapak itulah. Bapak sebenarnya tak lihat kamu ya, kamu udah banyak banget istilahnya David ini udah banyak banget tahu apa sebenarnya yang harus saya lakukan. Iya nggak gitu? Iya. Bisa mengubah orang tua. Oke, sekarang kita kerucutkan masalahnya. Jadi kan sekarang udah jelas masalahmu itu, kamu tahu bagaimana cara pengeluarannya sebenarnya. Nah sekarang kita tuh tinggal menyusunnya, ya. Iya. Sekarang kita tinggal menyusun bagaimana cara ya untuk kamu bisa memperbaiki semua itu, ya. Seperti halnya yang pertama ya, yang sesuai apa yang sudah kamu omongin tadi. Terus memperbaiki sholat itu. Memperbaiki sholat, coba memanage waktu. Iya nggak? Penting nggak sih itu? Penting banget memanage waktu. Kegiatanmu kan sekarang padat, ya toh? Kamu harus bisa mengatur waktu. Kapan kamu kegiatan di luar, latihan sepak bola, ya? Iya. Kapan kamu bisa belajar serius, tugas-tugas kamu diselesaikan, itu kan? Iya. Kapan kamu ada waktu buat keluarga? Banyak loh, Bet. Iya, Bos. Kapan waktu kamu buat Allah sampai sini? Iya. Jadi harus bisa betul-betul manage waktu. Pokoknya gini, Bet. Ketika kita sudah siap untuk sibuk,
Ini kan berarti David ini udah siap sibuk. Iya. Berarti tantangannya itu banyak. Ya banyak. Iya nggak? David sekarang beda dengan David 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu mungkin David kegiatan cuma di sekolah sama di rumah, Iya. sama main-main ya kan? Entah. Nah mungkin ya di situ David masih longgar azan di masjid, ya kan? Iya masih. Nah sekarang David harus tahu posisinya sekarang. David sekarang ini orangnya lebih sibuk. Nah kalau orang sibuk itu pasti tantangannya banyak. Nah jadi David di sini harus harus tanamkan diri. Berarti saya harus bisa ngatur waktu sebaik mungkin biar nggak zolim. Loh, kalau David ini nggak ngajarin adik orang tua di rumah, ya sama aja kita zolim loh, karena David lebih tahu daripada beliau. Mungkin gini, Bet, orang tua itu menyekolahkan David di sekolah ini tujuannya itu untuk apa? Ya biar anakku ini lebih pintar daripada aku. Besok waktu masa tuaku ada yang ngajarin aku, bener nggak sih? Iya. Harapan orang tua tuh kayak gitu. Kebayang nggak kalau sekolah David hancur? Bayang. Sakit nggak orang tua? Sakit lah, kita udah di sekolahin tapi kita nggak benar. Kecewa orang tua kan? Kecewa. Coba tahu kalau misalnya coba wali kelasnya David manggil orang tua. Bu, bapak, David di sini sekolahnya nggak benar, tugasnya nggak dikerjain semuanya, catatan kosong. Dek nggak ngomong tuh? Iya, menjadi kamu. Nah, iya. Nah, coba mulai dari sekarang, coba David ngatur waktu sebaik mungkin. Ya, kapan waktu buat latihan? Ya. Tetap semua aktif, nggak harus ditinggal. Tetap semuanya aktif. Yang bisa ngatur waktu. Yang penting bisa ngatur waktu. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang tidak mampu. Berarti Allah itu yakin David itu mampu. Percaya? Iya. Gitu ya David ya. Gimana? Lega? Iya. Lega. Kalau misalnya nggak kayak gini kan nggak bakal tahu David. Coba iya. Rasanya gimana gitu? Ya itu. Coba sekarang Fit. Kira-kira ya kita kan udah ngobrol tadi. Nah apa yang bisa David lakukan setelah ini? Ya harus bisa ngatur waktu. Rajin sholat, pikiran tenang, hati tenang. Iya. Terus apa lagi? Bisa membagikan orang tua, membahagiakan orang tua dengan cara ikut bola ini di RU22. Nah itu ya beda. Itu penting banget. Sama satu lagi Fit. Tujuan kamu. Tujuan hidup mencari jati diri. Nah cita-cita kamu apa? Apa kamu bisa mau cuma cita-citanya ngorek? Enggak lah. Pasti kamu punya cita-cita lebih baik, ya kan? Iya. Saya harus jadi orang sukses. Sukses di matanya David apa gitu, ya? Jadi, empat hal ini yang mungkin bisa David lakukan, biar kedepannya juga semakin baik. Biar bapak nggak dapat laporan lagi dari sama guru, gitu ya? Iya. Berarti mulai dari sekarang coba diatur waktu, Beb. Coba diatur waktu, ya? Rajin sholatmu. Gitu. Mulai dari sekarang dicicil tugas itu mulai biar nggak tertimpa semuanya. Oke lah, nggak semuanya harus dicatat, tapi intisarinya coba kamu catat. Setidaknya kamu punya catatan untuk belajar. Ini sudah mau semester gitu. Ya toh? Jangan sampai ketinggalan terlalu jauh. Iya itu membuat belajar gak ada catatan kan bingung. Nah itu gitu ya. Terus ingat orang tua. Orang tua itu nyekolahin kamu bukan sebagai sekolah daripada nganggur, enggak. Pasti punya tujuan. Kadang juga disuruh keluar kan disuruh bangun susah itu loh. Nah itu Ya terus mikir lah ya. Iyalah, Lama juga susah-susah kita. istilahnya gini, mungkin orang tua tuh udah kerja susah-susah kok anaknya nggak semangat. Kebayang nggak kalau dapat laporan dari sekolah David nggak serius sekolahnya? Tambah jengkel orang tuanya nggak? Iya kecewa. Ketika orang tua kecewa, jengkel, Allah itu murka sama David. Makanya hatinya David nggak tenang, pikiran nggak tenang, Pikiran kacau. Nah sekarang ya ridhonya Allah itu ya ridho orang tua gitu. Ya, Iya. Gitu. Paham ya David ya? Paham. Ya harapan Bapak banyak setelah kita lakukan konseling ini.
harapan bapak ya David bisa lebih baik lagi. Iya. Gitu ya, gitu ya. Iya. Lakukanlah treatment yang sudah kita lakukan itu ya, seperti halnya rajin ibadah, coba ibadahnya dirajinin lagi. Kalau katanya David pengen ngajarin orang tua, ngajarin adik gitu ya, kakak bila perlu juga diajarin. Nggak harus kakak, David di sini juga punya peran penting. Kemudian kamu harus bisa memanajemen waktu ya, ketika kita memanajemen waktu, walaupun kita capeknya kayak apa, kita tetap ada goal setter, ada tujuan. Wah, saya ini ada tugas, saya harus selesaikan walaupun setengah jam gitu. Dengan niat juga itu. Itu ya. Terus apa tujuan hidup? Kalau kamu udah jelas tujuan hidupmu apa, ya, oh ada lagi satu lagi, apa, campur sama orang-orang baik gitu. Sekiranya di kelasmu carilah anak-anak yang rajin, misalkan siapa temanmu, siapa itu yang dekat sama kamu duduknya itu, perempuan pakai kacamata. Oh, Siska. Enggak, Siska itu kayaknya mending itu kan. Iya, itu Kamu bisa sharing gitu, bisa sharing Siska ada tugas apa gitu kan, wajar, kamu kan sering dispel, sering ikut kegiatan. Bapak apresiasi kok kegiatan luar biasa. Mungkin di antara siswa ya sekolah kita itu yang lebih punya bakat yang baik itu kamu gitu. Jadi kamu jangan sia-siakan itu, walaupun kamu aktif di sana ya kamu tetap harus memprioritaskan sekolah ya. Jangan sampai semuanya tertinggal gitu. Takutnya di sana nggak jadi, di sini nggak jadi, malah kacau gitu. Iya kan. Iya. Nah sekarang kalau kamu bisa manajemen waktu ya, kamu bisa manajemen waktu, kamu semuanya nanti bisa berjalan seiringan. Yakin? Siap berubah, Fit? Siap. Oke, harapan bapak itu ini mungkin pertemuan kita yang pertama. Mungkin nanti kalau misalnya perlu bapak diadakan tindak lanjut, nanti bapak panggil lagi ya. Siap. Gitu ya, Fit? Ya. Baik, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Kedepannya David bisa lebih pintar dalam manajemen waktu dan sukses apa yang David harapkan bisa terjadi ya. Kalau mau jadi atlet bola, jadi atlet bola yang pintar gitu ya. Kalau jadi anak yang baik ya jadi anak yang berbakti ke orang tua gitu ya. Insya Allah kalau orang tua itu ridho, Allah ridho, jalan David pun akan enak gitu ya. Baik, sementara itu terima kasih banyak David ya. Ya,